Ya, Assalamualaikum, selamat sore Sobat Sindo. Ya, hujan deras disertai dengan angin kencang yang terjadi beberapa hari ini. Ini mengakibatkan genangan dan juga banjir di mana-mana. Dan yang sedang mencuri perhatian di beberapa hari terakhir ini adalah banjir di Jabodetabek. Ya, Bang Haji ya. Ya. Nah, Jabodetabek dikepung banjir ya, kita judulnya gitu. Jabodetabek dikepung banjir, betul. Memang dari kemarin, Dari kemarin ya? Jadi teman kita hari ini ada yang nggak masuk nih Gara-gara jalan menuju ke sini tuh tertutup aksesnya. Ya, aksesnya ke sini banjir. Betul. Di mana-mana tuh ya. Bener banget. Bukan hanya satu jalan yang biasa dilalui, tapi jalur alternatifnya juga banjir. Termasuk ke jalur alternatifnya aja juga sulit untuk ditembus ya. Betul. Dan disclaimer juga hari ini juga gue pakai sendal karena memang di mana-mana banjir dan juga becek. Jadi kalau pakai sepatu terlalu maksain pakai sepatu. Tapi itu kehujanan juga kan? Ya kehujanan, tapi gue kemana-mana bawa payung ya. Jadi ya nggak urusan itu payung. Tapi pas lu di jalan, lu ketemu hujan kan? Ketemu hujan. Nah, tapi anehnya tuh gini, untuk fenomena hujan di tahun ini ya, yang gua rasa ya, kayak dari kosan ke stasiun kereta itu tuh nggak terlalu jauh, tapi bisa jadi nih, buka pintu kosan itu tuh cerah. Tengah-tengah, iya, hujan, nggak jauh, tengah-tengah menuju stasiun itu hujan, tapi di stasiun kering lagi, Bang. Jadi kayak gue ngerasa... Jadi lu pas jalan lu memang dinaungi oleh hujan gitu ya? Iya, jalan dinaungi oleh hujan. Bener nggak? Maksudnya jadi kayak seolah-olah hujan lokal itu terjadinya rata gitu. Ya, tapi kalau ini menurut prediksi BMKG, ini hujan ini rata. Dari pagi itu habis subuh ya, habis subuh tadi pagi itu dari Depok itu udah hujan. Dari Depok hujan, ternyata dapat informasinya bahwa itu merata di seluruh Jabodetabek. Dan BMKG prediksinya Jabodetabek ini masih kemungkinan dapat hujan itu masih curahnya masih cukup tinggi dan itu sampai kemungkinannya sampai tanggal 3 Februari. Sampai 3 Februari lama kalau juga kemarin dari prediksi sebelumnya itu hanya sampai akhir Januari, tapi ini ternyata molor sampai 3 Februari kemungkinannya. Nah, juga benar. Yang perlu diwaspadai adalah curah hujannya yang tinggi dan waktu hujannya itu. Jadi kalau dalam intensitas tinggi, tapi kalau durasi hujannya itu nggak lama, kayaknya juga nggak menimbulkan genangan banget ya di Jabodetabek gitu. Tapi kalau sudah durasi hujannya lama, terus intensitasnya tinggi juga gitu. Nah ini parah banget. Ini kita lihat ya, ada kita punya liputannya yang hari ini ada yang kena banjir ya. Di daerah mana tuh tadi? Kayaknya Jakarta Barat atau mana ya? Coba lihat. Kita lihat aja dulu. Bisa curah hujan yang cukup tinggi kembali mengakibatkan banjir di salah satu kawasan arteri dan Mogot, Jakarta Barat. Banjir yang kembali menerjang mengakibatkan aktivitas warga terganggu, bahkan juga mengakibatkan kendaraan berhenti atau mogok mesin akibat tetap menerobos arus banjir. Dan untuk sementara ini bagi pengendara diminta untuk mencari jalur alternatif lain untuk menghindari jalan yang terendam. Jalur atau akses utama perjalanan dari kawasan Tangerang menuju Jakarta atau sebaliknya ini hampir lumpuh tadi pagi dan banjir yang tidak kunjung hilang dari kemarin dan ditambah curah hujan yang cukup tinggi hingga tadi malam. Akibatnya jalur arteri ini terendam banjir. Titik terparah banjir di kawasan Dan Mogot berada di kawasan halte Gantung mencapai 80 cm bahkan hingga 1 meter. Ini jalur kawan kita nih. Iya, ini kawan kita, pantas aja hari ini dia nggak masuk ya. Nggak masuk ya. Karena, tapi Dan Mogot ini dari zaman dulu ya, 20 tahun lalu juga udah. Sering banjir. Dan Mogot ini memang jalur banjir. Dari itu tadi halte Gantung sampai ke daerah Pesing, terus perempatan yang arah ke Doya itu memang daerah rawan banjir. Sampai Cengkaringnya juga ya. Cengkaringnya juga daerah rawan banjir. Nah, memang antara posisinya cekungan atau kalau enggak ya memang drainase. Dari? Drainase. Oh, drainasenya. Drainasenya daerah situ memang kayaknya dari dulu memang
ketika hujan intensitas tinggi agak lama udah pasti ada genangan di situ. Baik. Nah, kalau di zaman dulu, zaman 2017 ke 2022 ya, itu ada genangan yang kayak gitu disebutnya langsung udah parah ya. Padahal ya itu zaman lo tau lah, zaman DKI Jakarta kebelah ya kan, kebelah oleh politik. Oke. Itu zaman banjir yang hanya genangan kecil udah langsung disebut, udah langsung dibesar-besarin. Betul, betul. Nah, sampai sekarang juga, tapi sekarang kayaknya udah nggak ada ya. Nggak ada. Udah nggak begitu dibesar-besarin. Nggak terlalu gitu. digoreng lagi, karena memang hampir setiap tahun nggak perlu digoreng. fenomena ini tuh selalu terjadi, dan ini Sebenarnya memang selalu aneh. terjadi. Iya Dan kan? itu dari zaman Bang Yos juga, saya hijrah ke Jakarta itu dari zaman Bang Yos, udah banjir itu udah jadi PR sebenarnya gitu loh. Apa yang menurut Abang hal ini kenapa bisa terjadi jadi PR tahunan nih, rutinitas bahkan dari waktu Abang muda ya? Sekarang juga masih muda cuy. Ya, maksudnya kenapa Kacau. PR ini tuh kayaknya sulit banget untuk diselesaikan? Tapi memang gini, Jakarta itu PR-nya satu, drainase, ya kan? Dia lari airnya itu lari ke kali yang posisinya datar-datar aja gitu loh. Kalau di daerah lain mungkin kalinya itu agak kalinya lebih rendah dari jalanan jalan rayanya gitu kan. Jadi posisi air untuk lari ke yang lebih rendah kan cepat. Nah kalau ini kan enggak, datar-datar doang, apalagi banyak daerah di Jakarta itu yang cekungan posisinya. Nah kalau posisi cekungan gitu, biasanya Jakarta tuh punya mesin pompa air tuh. Mesin pompa air yang nyedot di daerah-daerah cekungan, apalagi kan di Jakarta banyak underpass ya. Underpass tuh pasti udah punya, udah ada tuh yang namanya pompa air. Nah begitu pompa airnya mati kalau di underpass ya, di underpass begitu pompa airnya mati pasti akan fatal, kayak yang pernah terjadi di Kemayoran, gitu, daerah-daerah lain juga pernah ada. Nah kalau yang jalan kayak Daan Mogot gini tadi kan nggak ada pompa airnya, nggak ada pompa airnya, tapi ya airnya nggak bisa ngalir, udah gitu aja posisinya. Ini tuh kalau nggak salah Pemprov DKI itu memang sudah menyediakan 1.200 pompa air ya, yang mobile atau yang udah on the spot. Nah tapi dengan adanya 1.200 pompa air ini, kenapa sih justru malah banjir ini tuh yang mobilnya itu juga nggak tahu ya penempatannya kemana aja ya. Tapi harusnya kalau memang disebut mobile, harusnya ini ada yang banjir nih, udah langsung ditangani, langsung dikerahkan ke sana gitu ya. Harusnya kalau yang yang ada rumah pompanya, yang statis-statis, sepertinya juga masih berjalan ya. Sampai sekarang juga masih berjalan. Kayak tadi siang tadi Gubernur Pramono itu sempat ke Cengkareng Drain untuk mengecek lokasi di sana, mengecek di sana itu ada rumah pompa ya. Nah ini ya untuk ngecek posisinya benar bekerja atau enggak sih pompanya itu di sana. Sebenarnya bekerja baik, tapi ya memang menurut Gubernur Pramono itu memang curah hujannya memang lagi deras-derasnya tinggi, dan